Keutamaan Salat Duha. Pemirsa beriman, sebagai umat muslim kita pasti pernah mendengar, bahkan mungkin sering pula melaksanakan salat duha. Ya, salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika masuk waktu duha. Sebagian dari kita juga mungkin berkeyakinan bahwa salat duha dapat membuka pintu rezeki atau memperbanyak rezeki. Tapi benarkah hal tersebut? Dan sebenarnya, apa sajakah keutamaan dari salat duha? Dan kapankah waktu untuk mengerjakan salat duha? Berikut tim Berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga 15 menit sebelum waktu zuhur. Dan jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat serta maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Banyak di antara kita yang berkeyakinan bahwa salat duha dapat membuka pintu rezeki dan memperbanyak rezeki. Namun ternyata tidak ada satupun hadis yang mengatakan demikian. Justru keutamaan salat duha adalah sebagai pengganti sedekah dari seluruh persendian manusia. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim 720. Padahal pemirsa, tahukah Anda bahwa persendian yang ada di seluruh tubuh kita dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian. Dari hadis riwayat Muslim 1007, Aisyah pernah menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Maka, jika manusia memiliki 360 persendian dan setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah, para sahabat pun bertanya, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tanamlah bekas ludah di masjid atau singkirkan gangguan dari jalanan. Namun jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan salat duha 2 rakaat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad 5354, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li khairah. Maka dari hadis tersebut diterangkan bahwa 360 persendian yang dimiliki manusia semuanya memiliki kewajiban untuk bersedekah. Namun hal tersebut dapat diganti dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dari beberapa hadis tersebut pun menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Maka hal ini pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya sholat tersebut. Ya, 2 rakaat salat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Maka jika memang demikian, sudah sepantasnya salat ini dapat dikerjakan rutin dan terus-menerus. Pemirsa, jika kita melaksanakan salat duha, kita juga dapat meraih keutamaan lainnya. Seperti akan dicukupi urusan kita di akhir siang. Dari Nu'aim bin Hammar al-Khatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad 5286, Abu Daud 1289, At-Tirmizi 475, Ad-Darimi 1451. Syekh Al-Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa salat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa salat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Dan makna lainnya juga bisa lebih luas dari itu. Dijelaskan dari Aunul Ma'bud 418.
Dalam hal ini, At-Tibi juga sepakat bahwa seseorang akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusannya serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah ia sholat hingga akhir siang. Dan yang dimaksud adalah, selesaikanlah urusan kita dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha. Maka Allah akan mudahkan pula urusan kita di akhir siang. Tuhfatul Ahwaji 2478. Keutamaan sholat duha yang lainnya adalah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi 586. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dan keutamaan sholat duha yang terakhir adalah, jika kita melaksanakan sholat duha, maka kita termasuk orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tahriq wa At-Tarib 1164. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa awab adalah mud'i atau orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Dijelaskan dari Syarh Sahih Muslim 630. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai beberapa keutamaan sholat duha. Sungguh sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang mulia, yang banyak memiliki keutamaan. Semoga dengan mengetahui beberapa keutamaan sholat duha, kita juga dapat mengamalkannya dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin.